Oke, halo, selamat datang di channel ini dan kali ini gue akan mereview Railgrade God Gundam Bootleg dari brand GAOGAO. Pertama, dimulai dari box artnya yang punya warna coklat aja dan cover depannya punya kode R37 1/144 scale model yang gue nggak tahu maksudnya apa. Ada gambar kitnya juga kayak gitu. Buat tampak sampingnya ada tulisan peringatan dan juga ada kode yang sama dari cover depannya, dan bagian bawahnya polos aja kayak gini. Sekarang mari kita buka dan lihat isinya. Kita dapat manual book kayak gini. Dapat stainless juga yang kayak begini. Dapat dua kantong plastik runner dan satu plastik yang isinya clear effect dan juga foil stikernya juga. Ini buat detail dari runner-runnernya. Kualitas dari bahan plastiknya menurut gua sih oke aja lah ya, gak jelek-jelek banget. Buat ukuran bootleg malah udah bisa gua bilang udah bagus aja kok. Tapi buat detailnya nih yang kurang, apalagi di runner B nya yang beberan cuy. Total ada 13 runners, sudah termasuk stainless nya. Setahu gue ini adalah Railgrade bootleg pertama yang ada ya. Jadi saat kit ini rilis, para kaum garehore banyak yang nanya gimana buat kualitasnya, apalagi ini bootleg dan dari brand GAOGAO pula. Yang dimana Railgrade itu sendiri kan bisa dikenal dengan detailnya yang cakep. Railgrade juga punya part yang banyak dan juga kecil-kecil gitu. Sedangkan bootleg kalau udah urusan part kecil kadang kan agak-agak ya. Tapi mengingat gua udah pernah rakit Railgrade Nu dan juga Sazabi, jadi gue akan nantang diri gua buat ngerakit kit ini. Gimana buat proses rakitnya? Ya tanpa berlama-lama, mari kita langsung rakit aja. Ini buat penampakan inner frame dari model kit ini. Sejauh ini proses rakitnya fun aja kok, gak ada yang sulit banget. Paling ada bagian yang agak keras, tapi kalau agak dipaksa dikit masih oke lah, dan gak perlu sampai yang harus dikit juga kok. Sekarang mari kita lihat detailnya dari dekat. Ini tampak dari dekat buat inner frame-nya. Kepalanya mengingatkan gue sama tumbuhan di Plants vs Zombie ya. Ada beberapa part yang harus dipasang stiker, dan buat detail keseluruhannya oke lah ya, cakep. Sekarang tes goyang. Oke, cakep, nggak ada yang letoy. Paling kalau dirasa nih di bagian pinggangnya sama bagian kakinya nih gampang lepas dia, letoy gitu. Sekarang langsung skip aja pas kitnya udah jadi. Ini dia Railgrade God Gundam by GAOGAO setelah jadi dan dipasang armornya. Ternyata buat proses pasang armornya pun cukup menyenangkan ya. Prosesnya enak dan juga empuk. Tapi tetap ada beberapa masalah. Dan apa aja masalah itu sini gue kasih tahu. Part ball joint ini gue saranin tipis ya, karena kalau dipaksa masuk malah keras atau bahkan nggak bisa diartikulasiin sama sekali.
Lalu semua ball joint option hand kit ini juga harus dikikis ya, karena dia keras banget buat masuk dan dilepasnya. Daripada kalian pas gonta-ganti part tangan malah patah, mending dikikis aja semuanya. Dan bagian ini pun wajib dikikis ya, karena dia nggak bisa masuk sama sekali semua part cakar ini. Karena yang pertama gue masukin malah patah kayak gini nih, jadi terpaksa ini gue lem sih. Ini buat detail dari God Gundam ini, walaupun di manual book dia terbilang undergate, tapi ternyata enggak ya. Part mockit ini enggak undergate sama sekali. Buat noob part paling yang tersamarkan cuma di bagian putih doang. Di bagian part warna biru merah mah tetap kelihatan di beberapa bagian. Buat detail dari kepalanya ini juga kurang seru, kayak kelihatan males gitu. Sekarang buat artikulasinya, kepala bisa ke atas ke bawah sejauh ini cukup bagus, perputarannya bisa 360 derajat kayak gini, walaupun gampang copot. Bisa maju mundur kayak gini dan gereng-gereng kanan kiri kayak gini aja. Di bahu dia ada gatling kayak gini dan punya gimmick di cockpitnya bisa kebuka kayak gini nih. Nah, tapi saat dibuka maksimal, part dada sampingnya ini malah lepas dan kebuka kayak gini. Jadi hati-hati ya. Di bahu ini pun ada gimmick bisa dibuka sedikit kayak gini. Dia ada butterfly jointnya kayak gini. Bahu bisa ke atas ke bawah sejauh ini aja. Tangan bisa dikeatasin sejauh ini, bicepnya bisa diputar 360 derajat, cakarnya ini pakai ball joint gini. Tapi buat cakar biru ini dia gampang lepas. Jadi hati-hati takut hilang. Pergelangannya pun bisa diputar sedikit. Tangannya bisa diputar 360 derajat. Tekukannya pun udah bagus banget kok. Armor tangannya bisa dimajuin kayak gini. Badan bisa ditekuk kayak gini. Kanan kirinya kayak gini dia. Badan bisa 360 derajat sebenarnya, cuma dia gampang lepas kayak gini nih. Waist-nya ini bisa digerakin cukup leluasa ya. Bagian depan, samping, kanan kiri sama belakangnya pun dia oke buat artikulasinya. Bagian kaki dia bisa sejauh ini ke depannya. Ke belakangnya pun lumayan cukup jauh. Bisa maju mundur juga kayak gini. Tekukannya pun udah cukup bagus kayak gini nih. Pahanya bisa diputar juga kayak gini. Dan buat di bagian belakang betis ini bisa ada gimmick, bisa kebuka kayak gini. Cuma dia gampang copot ya. Armor kaki punya artikulasi sedikit. Part kaki dia tetap gampang copot kayak gini nih ya. Buat artikulasi kakinya bisa dikebawahin, ke atasin kayak gini. Bisa diputar juga nih, kayak gini dia.
360 derajat, bisa bagian ujungnya pun dia ada artikulasi sedikit kayak gini, dan bagian belakangnya bisa di kanan kiriin juga. Buat potongan dari foil stiker ini cukup rapi lah ya, tapi dia sayangnya kurang merekat dengan baik, jadi gampang copot sih dia. Dan ini adalah aksesoris yang akan kita dapat dari model kit ini. Dapat sepasang beam saber dan juga efeknya yang mirip katana kayak gini, yang cara pasangnya kayak gini aja nih. Bisa juga disimpan di waist sampingnya kayak gini aja. Buat option hand total dapat 11, termasuk yang lagi dipasang ini, tangan lokal, ada juga tangan yang bisa diartikulasiin kayak gini. Ada relax hand kayak gini. Ini tangan buat memegang pedangnya, dan 3 buah tangan warna orange kayak gini, yang dimana ini adalah salah satu jurus pamungkas dari God Gundam ini. Dapat clear efek pelangi kayak gini nih. Dan ini adalah core lander, yaitu backpacknya si God Gundam yang berbentuk pesawat dan punya beberapa titik artikulasi. Bahkan bagian kokpitnya pun bisa dibuka kayak gini. Pasang clear efeknya itu dimasukin ke konektor backpacknya kayak gini ya. Ini stainlessnya yang bisa di adjustable juga. Dan begini cara pakainya. Waist bawah God Gundam ini di slide ke bawah dan tinggal dicolok kayak gini. Buat kelemahan dari kit ini, selain moldingan dan note mark yang masih kelihatan di beberapa bagian, ada juga part yang mudah copot, contohnya di bagian pinggangnya ini, dan juga di bagian kaki ini agak letoy kayak gini dia ya. Kalau saat dites goyang sih nggak ada yang copot ya. Tapi buat di bagian backpacknya ini, dia konektornya nggak terlalu merekat, jadi dia gampang lepas juga. Jadi harap hati-hati saat dimainin diartikulasiin. SIM lain ada kelihatan di bagian bahu kayak gini, dan juga di bagian kepalanya. Dan di bagian kakinya ini dia gampang copot kayak gini. Kit ini punya tinggi 13 cm sampai kepala dan 14 cm sampai tanduknya. Dan ini adalah beberapa perbandingan dengan beberapa kit yang gue punya. Oh iya, dengan artikulasi dan aksesoris yang Railgrade God Gundam ini punya, dia bisa ngelakuin pose-pose kayak gini nih. Kesimpulannya, kit ini gua dapat di harga 180 ribuan ya. Dengan kualitas dan proses rakit kayak gini sih oke-oke aja menurut gua ya. Spare-nya lumayan sih, tapi cocok kok, tetap cocok kit ini buat pemula yang pengen cobain kit Railgrade buat pertama kali. Keputusan tetap ada di tangan kalian sebagai pembeli. Gimana? Apa masih tertarik buat beli kit ini? Atau malah jadi tertarik buat beli kit ini? Atau malah sebaliknya nih? Oke lah, tapi mungkin segitu dulu aja buat review dari seorang pemula ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton.